mencoba-coba. Kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Siang, Mas. Iya, siang. Nah, saya mau nanya, Mas, gimana sih, Mas, sampai Mas bisa jatuh ke dalam jurang narkoba? Iya, sebelumnya itu gimana ya? Semua itu berawal dari pergaulan sih, Mas. Lingkungan teman-teman saya itu tuh mereka semua, saya sebelumnya nggak tahu kalau mereka tuh pakai narkoba gitu. Tapi karena faktor keluarga saya juga yang cuek sama saya, seperti itu, kurangnya perhatian sama saya juga gitu. Saya ngerasa sendiri aja di rumah gitu loh. Saya nggak ngerasa punya orang tua jadinya. Yang saya rasakan keluarga saya satu-satunya itu teman-teman saya. Jadi saat mereka memakai narkoba juga, ya saya juga ikut-ikut pakai narkoba seperti itu. Tapi Mas, pada saat pertama kali Mas menggunakan narkoba itu di kelas berapa ya? Kebetulan sih waktu itu saya akhir-akhir SMA kelas 3 sih. Oh, Mas, sewaktu sekali coba itu udah ketergantungan nggak? Enggak sih, enggak langsung sekali coba gitu. Jadinya saya beberapa kali mencoba. Jadi awal-awalnya sih biasa aja ya, emang enak sih sebenarnya. Cuman waktu beberapa kali, mungkin sekitar ya 10 kali lebih gitu, saya juga nggak tahu sih, tiba-tiba saya jadi ngerasa saya butuh itu lagi. Tapi orang tua Mas udah mengetahui? Enggak, mereka nggak mengetahui karena mereka tuh jarang banget di rumah gitu. Saya juga dicuekin gitu, walaupun ya sejujurnya materi ada gitu, saya cukup gitu. Tapi saya bukan itu yang saya butuhin sebenarnya, ya saya juga butuh kasih sayang dari mereka seperti itu. Sampai sekarang orang tua Mas juga masih kurang waktunya? Sejujurnya sih ya, sebenarnya masih kurang sih, mereka masih tetap sibuk karena mereka hard worker banget sih. Jadi Mas sekarang udah di dalam kuliah ke semester berapa ya, Mas? Kebetulan sekarang saya sudah mau masuk semester 7, udah mau skripsi sekarang. Oh, jadi udah lama dong nyobain narkoba? Udah sih, cuman ya alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu. Maksudnya saya sempat down banget, saya sempat direhabilitasi juga gitu. Tapi alhamdulillah saya dapat berhenti sih dari narkoba itu sendiri. Tapi Mas, emang kalau mau berhenti dari narkoba itu sulit ya? Aduh, sulit banget Mas. Itu saya sendiri tuh ya bagaimana ya, benar-benar waktu itu juga sempat kayak ngerasa apa saya mati aja ya, apa saya bunuh diri aja ya. Stres banget Mas gitu, kayak gak enak banget badan juga, sebenarnya banyak masalahnya lah. Tapi faktor utamanya Mas berhenti itu apa ya? Mungkin karena faktor karena ingin berubah, karena teman, apa karena cinta, apa gimana gitu? Gimana ya, jadi sebelumnya saya tuh ngerasa jenuh gitu. Waktu pakai narkoba itu emang enak sih, cuman nggak tahu, saya juga punya pemikiran tersendiri kalau hidup saya tuh nggak mungkin kayak gini terus gitu. Jika saya nggak dapat kasih sayang gitu dari keluarga saya, ya saya tuh pengen sukses gitu, terus nyari keluarga baru, istilahnya saya bikin keluarga baru lah. Saya sukses, punya istri, punya anak, saya bisa bikin keluarga baru yang mungkin dapat menyayangi saya dan tidak seperti yang orang tua saya berikan gitu. Itu jadi motivasi saya untuk berubah gitu. Terus Mas waktu direhabilitasi itu butuh berapa lama ya, Mas? Saya waktu itu hampir 1,5 tahun kalau nggak salah. 1,5 tahun lumayan lama juga ya, Mas? Iya, lama banget itu. Di rehabilitasi itu macam itu nggak, Mas? Ada kesusahan dalam menahan kecanduannya gitu? Itu banyak banget sih kesusahannya. Jadi gimana ya, ada saatnya tuh
awal saya masih parah ketergantungan banget itu, saya sempat diisolasi juga sama pihak rehabilitasi. Itu tuh benar-benar nyiksa saya banget gitu. Ya mau saya jadi seperti apa juga ya nggak bakal bisa dibantuin gitu, karena dengan cara mereka sendiri sih sebenarnya. Tapi lama-lama setelah saya jauh dari hal itu pun saya bisa mengontrol diri saya sendiri gitu. Jadi Mas sekarang sudah berhenti karena ingin membangun keluarga yang utuh lagi. Iya, untuk ya istilahnya untuk saya pribadi sendiri. Saya juga maksudnya gimana ya? Ya teman-teman saya juga nggak bakal ada yang bisa bantu saya kalau saya gagal gitu. Jadi saya harus bisa berdiri sendiri sih. Itu harus jadi motivasi buat semua orang juga sebenarnya. Oh. Jadi Mas sekarang udah nggak pakai narkoba lagi? Alhamdulillah saya udah berhenti lama banget. Saya nggak pernah pakai narkoba sekarang. Bersih banget. Sampai sekarang masih ada rasa kecanduannya nggak gitu Mas? Nggak ada sih, nggak ada. Benar-benar ya kayak normal aja, karena ya harus dibarengi sama olahraga juga sih sebenarnya. Tapi Mas, yang paling penting nih ya dari wawancara ini, yang membuat Mas itu mengalahkan semua tantangan dalam kecanduan itu apa ya? Misalnya ada faktor ingin apa gitu, ada yang menguatkan Anda gitu. Ya, soalnya saya pikir kan di dunia ini emang kita tuh berdiri sendiri gitu. Sesolid-solidnya kita mempunyai teman, tapi di saat kita gagal, di saat kita istilahnya kayak kuliah gitu, kalau kita gagal juga ya teman-teman kita nggak bakal bisa ngebantu kita. Iya boleh solid kayak ya kalau misalnya masuk kelas gitu harus rajin ngasih taunya atau kayak gimana boleh aja, tapi kita nggak boleh ikut-ikut terjerumus dalam hal-hal negatif. Ya teman, kalau prinsip saya sih temenan ya temenan aja gitu, tapi jangan sampai terjerumus dalam hal negatif. Ya penting positifnya kita ambil aja. Kita harus punya pikiran juga bahwa ya life go on gitu loh. Kita nggak bisa diem terus ngelakuin hal-hal negatif yang terus-terusan ngancurin tubuh kita sendiri gitu loh. Maksudnya di luar sana banyak hal-hal yang lebih penting yang bisa ngebangun diri kita lebih sempurna, istilahnya seperti itu sih. Oh, ya udah Mas. Sip, sukses ya buat Mas. Oke, makasih Mas. Tentu tidak mudah untuk memberantas narkoba, tapi pemerintah berusaha keras untuk memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Namun peran masyarakat sangat diperlukan untuk tujuan mulia ini. Narkotika dan obat-obatan terlarang membelenggu Indonesia. Jutaan manusia terjebak dalam jerat hitam narkoba. Korban berjatuhan, saat yang sama jutaan manusia mati sia-sia. Jerat jahat narkoba bahkan membuat zat beracunnya merusak organ vital tubuh seperti kerja jantung, paru-paru, liver, ginjal, dan otak. Sebelum akhirnya berhenti berfungsi. Ironisnya, dari 3,6 juta pecandu narkoba di tanah air, mayoritas anak-anak usia 15 hingga 24 tahun. Kondisi psikologis yang labil hingga kondisi keluarga yang tidak harmonis menjadi pintu masuk utama generasi muda terjerumus dalam lembah hitam narkoba. Aku nggak pernah lapar, nggak berani. Saya lah biarin aja. Bisa Pak bisnis juga ya. Yang penting nggak nyakitin saya gitu.
Cuek aja. Rada takut juga kan? Saya sih nggak berani. Aku sih, jadi aku cari aman aja. Kayaknya Pak RT lebih mengerti soal itu daripada. Anda pun bisa jadi korban berikutnya. Berdasarkan hasil survei tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, di beberapa sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan kesimpulan, angka statistik penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa, pelajar, dan mahasiswa menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini cukup melegakan. Namun, kita jangan sampai lengah, karena ancaman bahaya narkoba akan tetap mengintai kalangan siswa, pelajar, dan mahasiswa. Saya sangat setuju dengan pendapat itu, karena pertama pelajar itu di lingkungan sekolah tentu bergaul dengan teman-teman. Teman ada mungkin yang membawa pengaruh baik, tapi juga ada yang membawa pengaruh buruk. Dan itulah salah satu hal yang membuat para pelajar itu sangat mudah untuk terjerumus dalam narkoba karena pergaulannya tidak sehat. Tapi jika ia mau berprestasi, ia harus pertama melepas semua keterikatan itu dulu. Dan itu bisa tercapai jika ia mempunyai kemauan yang keras untuk berprestasi dan memperbaharui hidupnya. Saya sebagai pelajar mengikuti banyak sekali hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif yang digunakan untuk kita semua agar menjauhi hal-hal negatif seperti contohnya narkoba tadi. Kita dapat mensosialisasikan atau dapat membahas melalui diskusi terbuka sehingga kita dapat menghindari bahaya-bahaya negatif dari hal-hal seperti narkoba. Satu hal yang menjadi perbedaan antara Avandi dengan temannya yang lain, yaitu menjadikan pelajaran di sekolah sebagai hobi. Karena dengan seperti itu, menjalani waktu di sekolah tidak akan terasa memberatkan dirinya. Serta mengikuti aktivitas positif, Avandi yakin dirinya akan terjauh dari narkoba. Untuk muda-mudi Indonesia, tetaplah berprestasi. Kalau kalian punya passion dalam satu hal, teruskan, tetap semangat. Dan jauhi narkoba, karena itu akan merusak, tidak hanya merusak diri kalian, tapi juga merusak keluarga, lingkungan sekitar kalian, dan juga bangsa ini. Dan siapa lagi yang akan mendukung bangsa ini, siapa lagi yang akan memberikan semangat pada bangsa ini dan meneruskan bangsa ini kalau bukan dari kalangan pemuda. Hidup ini begitu indah untuk dilewatkan. Memberantas narkoba bukan untuk pemerintah, tapi untuk diri Anda sendiri dan orang-orang yang Anda sayangi. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.